Secara etimologi, déjà vu itu berasal dari bahasa Prancis yang berarti telah melihat. Fenomena ini menjelaskan suatu perasaan seseorang dalam kejadian yang pernah terjadi sebelumnya, namun tidak dapat mengingat kapan waktu itu terjadi. Fenomena ini disebabkan oleh terstimulasinya sel-sel otak bagian samping tepat di atas telinga yang dinamakan lobus temporal. Efeknya berlanjut dari satu sel ke sel lain seperti efek domino. Jika area terdampak makin luas, maka akan terjadi epilepsi, yaitu subjek kehilangan kontrol terhadap gerak dan pikirannya. Jika stimulus berhenti sebelum menyebar luas, maka akan terjadi déjà vu. Karena lobus temporal ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap memori. Akan timbul perasaan familiar seperti kita pernah mengalami sebelumnya, atau secara singkatnya adalah sebuah perhatian yang terpecah di bawah alam sadar. Jadi déjà vu ini bisa menjadi epilepsi jika penyebarannya semakin luas, tetapi jika penyebarannya berhenti akan menyebabkan déjà vu tadi. Jika dilihat kehidupan sosial, maka banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak pernah kita duga atau datang secara tiba-tiba. Banyak sekali hal-hal di luar batas nalar. Salah satunya yaitu fenomena yang sangat terkenal ini, yaitu déjà vu tadi. Fenomena ini adalah salah satu kejadian saat melakukan aktivitas atau gerakan tubuh tiba-tiba merasa sudah pernah mengalaminya, namun tidak dapat mengingat waktu kejadiannya. Seperti di dalam jurnal yang saya review yang berjudul Komposisi Déjà Vu. Dalam jurnal ini, penulis menjadikan déjà vu tersebut untuk menjadi sebuah karya musik. Jadi penulis ini mendasarkan déjà vu tadi sebagai penulis alaminya. Tetapi karya musik déjà vu didasari atas sebuah kejadian yang penulis alami sebelumnya. Tetapi kandung dalam musik ini menggambarkan nuansa cemas karena efek déjà vu tadi. Penggambaran nuansa cemas saat seorang mengalami déjà vu. Penulis dari jurnal Komposisi Déjà Vu ini, selain itu unsur-unsur musikal lainnya seperti tangga nada, melodi, ritme, dan dinamika menjadi sebuah alat bantu dalam menjaga agar karya ini tetap terdengar sederhana dan mudah didengar. Dalam penciptaan karya musik déjà vu, penulis yang membuat jurnal ini tidak lupa memperhatikan estetika musiknya. Antara lain memiliki nilai-nilai keindahan yang sangat spesifik seperti suara gitar elektrik yang menggunakan distorsi yang tebal dan menggunakan alat musik lain. Sebenarnya fenomena déjà vu ini butuh hampir 1 abad untuk menetapkan istilah umum pengalaman déjà vu ini tadi. Kesulitan yang dapat dimengerti mengingat sifat aneh dari pengalaman itu, oposisi dimetris, dan evaluasi objektif atau baru dan subjektif atau lama. Seorang dari pengalaman pribadi tidak memiliki paralel kognitif dan membuat individu mencari pengalaman yang dibingungkan ini. Dan untuk menurut beberapa ahli, definisi dari déjà vu ini suatu kejadian yang telah terjadi sebelumnya di tempat yang sama atau dalam keadaan yang sama seperti representasikan, tetapi bagaimanapun kita tidak dapat mengingat keadaan lain yang mengkonfirmasi itu pernah terjadi dan keadaan rasa pernah dirasa meski kita tidak tahu kapan kejadian itu dirasakan. Definisi itu menurut ahli. Sedangkan menurut tokoh yang kedua yaitu Baldwin, perasaan-perasaan yang tidak asing kadang kita alami di tengah suatu tempat yang benar-benar baru didatangi. Dan menurut Crichton dan Brown, perasaan pernah mengalami tiba-tiba menguasai pikiran dan membuat pikiran kita menyebutkan bahwa momen ini pernah dirasakan sebelumnya atau pernah rasa benda-benda yang ada di sekitar pernah terlihat sebelumnya, sehingga membuat pikiran kita bermain dan meyakini bahwa hal-hal ini pernah terjadi. Mungkin fenomena déjà vu ini juga pernah saya alami. Saya seperti pernah melakukan hal tersebut dan saya menjalani hal tersebut. Seperti hal yang baru saya temui itu pernah saya lakukan di masa lalu dan sama persis seperti yang saya alami. Mungkin sekian dari saya. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.